Halo semuanya, apa kabar? Piye kabar? Nayana Channel. Annyeong. Oke, jadi hari ini waktunya story time. Oke, jadi kita bakal cerita-cerita. Apa sih kok aku jadi pemalu? Aku yang selalu pemalu, hadapimu yang pemalas. Oke, hari ini kita bakal cerita. Sebenarnya aku baru sampai banget ini habis buka puasa long, tapi karena aku bilang kalau gak sekarang nanti aku langsung istirahat, jadi aku mau capeknya sekalian aja habis itu istirahat begitu. Ya jadi ini di luar tadi hujan deras banget, malah pesan lihatlah bajuku sampai basah kuyup Blackpink. Oke, jadi random banget ya, sorry. Oke, langsung aja. Jadi aku mau story time sesuai judul sama thumbnailnya. Jadi aku bakal cerita pengalaman aku pertama kali banget. Nggak pemateri juga sih, soalnya aku nggak ambil materi, lebih ke kalau kata penyelenggaranya opini publik, jadi kayak mewakili opini publik gitu loh, dari perwakilan GMNI. Yeay, annyeong. Ya, jadi aku mewakili GMNI terkhusus Sarina untuk nyampein pendapatku soal tema yang kita angkat hari ini. Jadi hari ini tepat 21 April, dan itu adalah hari apa teman-teman? Ya, betul sekali, Hari Kartini. Jadi hari ini adalah Hari Kartini. Terus soalnya ini prosesnya panjang banget ya, nggak sederhana yaudah Nelly yang jadi, atau aku mengajukan diri aku yang pemateri, atau emang aku harus menjadi pemateri, nggak gitu. Jadi nggak sesederhana itu kita jadi aku mewakilin GMNI buat jadi perwakilan lah pokoknya. Soalnya aku bingung ya, pemateri enggak tapi tanya jawab juga jawab, jadi aneh kan. Tapi kita juga nyampein pendapat dulu, habis itu ada sesi tanya jawab, ikutan jawab, habis itu aku juga nanya, jadi aku siapa sebenarnya, jawabannya gitu. Jadi dimulai di awal, jadi kita dapat surat dari Paku Unira Malang. Paku adalah Pusat Kajian Anti Korupsi, kalau nggak salah lo ya, itu deh kayaknya makna singkatannya ya. Jadi Paku ngadain acara memperingati Hari Kartini, kalau nggak salah Kartini dan korupsi, korupsi dari sudut pandang Kartini muda deh kayaknya ya, pokoknya gitu intinya. Terus dikasih tahu lah di grup Sarina Tangguh, ini ada undangan nih, undangan dari Paku untuk pemateri di Hari Kartini, dari ngelihat perspektif Sarina soal korupsi gitu kan. Lah kita kan ujuk-ujuk jangankan, ya sering sih, misalnya kalau aku pribadi, aku sebelum tidur bisa dengerin channel YouTube yang bahas politik gitu ya. Jadi aku seneng sebenarnya sama politik gitu. Cuma seneng dengerinnya doang, nggak ngerti juga kalau harus nyampein harus gimana, nggak ngerti. Jadi tapi aku ngeliat ini peluang buat Sarinanya juga, terus juga buat GMNI-nya sendiri biar makin dikenal di kampus. Jadi aku bilang di grup Sarina Tangguh, ya bagus itu, ini jadi awal buat Sarina juga buat bangun personal branding juga. Jadi teman-teman atau masyarakat bakal tahu, atau mahasiswa Unira bakal tahu, oh ternyata ada nih dari GMNI, ternyata kalau ceweknya tuh dipanggil Sarina gitu. Aku pengennya gitu. Terus ya udah deh aku bilang itu tawaran yang menarik, mending kita pertimbangkan, gak apa-apa deh ngirim salah satu Sarina untuk mewakili gitu. Terus di grup juga kayaknya responnya positif, semua tertarik nih kalau misalnya kita berkontribusi juga dalam acara tersebut. Habis itu ya udah direncanakan lah untuk rapat online sambil pemilihan perwakilan. Jadi kita tuh tidak sesederhana asal tunjuk ya, bener-bener ini yang mungkin jadi poin yang perlu dipertahankan emang di game ini. Dan ini keren banget sih, dimana kita bener-bener semuanya dimusyawarohin ya, sesuai yang ada di Musakom. Jadi kita musyawarohin dulu, dimusyawarohin, dan kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk siapapun itu, gak harus kader lama, kader baru, karena emang
cara juang kita di GMNI kita semua setara, nggak laki-laki nggak perempuan, nggak umurnya lebih tua lebih muda, kita semua sama. Makanya pun panggilan kita nggak ada yang mas mbak, tapi Bung dan Sarina, jadi semuanya rata gitu. Nah, yaudah deh, Bung dan Sarina rapat online. Terus aku itu yang jadi moderatorin, soalnya waktu itu biro kesarinahanku lagi persiapan pulang Pipit, jadi aku yang gantiin dulu karena kabit kaderisasinya di atasnya Pipit. Maksudnya di atasnya bukan lebih tinggi ya, maksudnya Pipit itu biro di bawah bidangku gitu loh. Jadi karena dia nggak bisa, aku yang mewakilin untuk jadi bukan MC, moderatorin gitu loh. Nah, setelah itu ya udah aku moderatorin, jalanlah diskusi, jalanlah sesi konsolidasinya. Di situ aku sampaikan lah undangannya gimana, maksudnya gimana, tujuannya gimana, terus kita diskusiin enaknya gimana. Terus aku juga bilang dari awal, aku udah ngasih tahu siapapun bisa loh ya, Sarina lama Sarina muda tidak ada batasan itu, pokoknya kita sama-sama berproses gitu. Dan kalau kalian punya keresahan soal korupsi, kalian layak untuk mewakili itu. Kalian nggak perlu ditunjuk, tapi kalian bisa mengajukan diri kalau kalian emang ngerasa kalian mau berpartisipasi gitu. Terus juga aku nekanin itu bener-bener aku, karena ini pertama kali banget untuk Sarina ya, soalnya dari 3 tahun kepengurusan di GMNI kalau nggak salah, aku kita itu emang nggak, jarang banget gitu loh ngelibatin Sarinanya dalam kegiatan-kegiatan luar. Pasti kan banyak bungnya, sedangkan sudut pandang kita setara, jadi semua harus dapat ruang belajar yang sama dong. Jadi kalau bungnya bisa diundang jadi pemateri, kenapa Sarinanya enggak gitu kan pikirku. Tapi nggak harus aku juga, soalnya aku juga tidak yang begitu paham teknisnya kan, dan tidak tertarik juga sebenarnya. Soalnya apa ya aku merasa aku masih terbatas, aku ya ngerasa banget kayak gitu. Habis itu ya udah menekanin itu, dan aku bilang ini langkah awal untuk Sarina untuk dapat tempat di publik gitu. Kalau kita bisa melalui ini, akan ada tempat-tempat baru selanjutnya, dan siapapun selanjutnya bisa melangkah gitu. Jadi ini adalah kayak gerbang. Jadi siapapun Sarina yang mewakili itu, dia lagi membuka gerbang untuk Sarina yang lain untuk berproses gitu, aku bilang gitu. Terus ya udah deh, musyawarah Sarina Pipit nggak bisa soalnya dia pulang. Terus awalnya ada pengajuan juga segennya, tapi melalui banyak pertimbangan gak, katanya Bung Ilhak, yaudah kita lebih baik di kayak sistem pemilihan aja, nggak apa-apa, cuman nggak bisa langsung nunjuk orang gitu. Awalnya dia nunjuk aku, katanya kalau kesarinahannya nggak bisa ya udah kaderisasinya lah, sama aja nunjuk juga ya. Terus ya udah kita milih untuk voting aja. Terus voting di grup voting sampai jam 12 malam, dari jam berapa ya, 8, 9 atau jam 10-an gitu. Terus voting. Aku sebenarnya jujur aja ya, ini bukan maksudnya sombong atau gimana, tapi aku udah tahu kalau pasti aku yang kepilih. Aku nggak ngerasa aku cukup mampu, cuman instingku tuh udah ngira pasti ini aku ini. Jadi aku berusaha dong. Aku pasti punya usaha dong, karena aku rasa aku bakal kepilih. Aku ngechat beberapa yang aku rasa bisa jaga rahasia. Aku bilang, jangan bilang aku ya gitu. Habis itu jam 12 malam diumumin aku harus mewakili gimana. Tapi aku udah ready tuh, nggak tahu ya, sorry banget kepotong. Kalian pasti sudah tahu alasannya kenapa ini, soalnya sering banget terjadi emang. Ya jadi ya udah, habis itu aku kepilih, dan aku sebenarnya udah siap itu. Aku bahkan udah mikir, walaupun aku nggak kepilih, aku bakal ngajarin materinya biar nanti pas ikut webinar aku bisa nyiapin pertanyaan gitu. Terus aku terpilih, dan ini kebetulan aku lagi emang baca bukunya Pramoedya Anantatur, walaupun itu baru beberapa hari emang aku baru baca itu, emang baru sampul depannya doang kayaknya, yang judulnya
panggil aku Kartini saja gitu. Oke. Ya jadi aku habis baca bukunya Pramudia yang itu. Tapi sebenarnya aku cuman awalnya doang. Tapi emang mungkin takdir ya, Tuhan itu yang punya rencana yang luar biasa. Pasti kalau temanku nonton nih lebay Meli. Oke, jadi abis itu aku juga emang mungkin udah terikat banget sama Hari Kartini tanpa disadari loh. Jadi tahun pertama kepengurusan itu kayaknya bukan kegiatan pertama kepengurusanku di GMNI pun aku langsung jadi moderator Hari Perempuan. Hari Perempuan apa Hari Kartini ya? Kayaknya antara Hari Perempuan atau Hari Kartini gitu loh. Itu Hari Perempuan kayaknya, cuman ada nyelemping bahas Kartini gitu. Terus juga waktu itu kan aku masih biro kesarinahan. Terus ya udah Hari Kartini, Hari Perempuan itu deh kayaknya, Hari Perempuan bukan Hari Kartini. Habis itu kemarin aku baca buku Pramudia walaupun masih lembar awal, jadi jangan berekspektasi aku udah sampai pertengahan atau akhir ya, atau sudah selesai. Enggak, masih lembar awal. Itu biasanya baca sebulan 2 bulan baru selesai. Lah habis itu hari ini aku jadi perwakilan opini publik dari GMNI Unira. Jadi itu emang kayak proses aja. Aku terima kasih banget juga buat Pak Unira yang udah mewadahin aku untuk belajar dan ngasih ruang juga buat GMNI Unira, khususnya ke Sarinahan, untuk khususnya juga memperkenalkan Sarina gitu. Soalnya emang tidak bisa dipungkiri GMNI Unira emang masih baru banget, jadi kita masih step by step banget untuk berprosesnya gitu sih. Jadi seru banget sih tadi. Dan kalian harus tahu perasaanku tuh pas pertama tahu seneng, nggak seneng sih, kayak ready kan, aku udah bilang tadi aku udah siap. Tapi pas sudah beberapa hari persiapan, aku kan dengerin video dari YouTube ya, abis webinar segala macam, video webinar aku dengerin semua. Terus juga kontennya Geolive, aku nyari yang soal korupsi atau soal perempuan Kartini segala macam aku cari. Terus juga lihat catatan lama aku, soalnya aku juga terus lihat cari tahu sudut pandangnya Soekarno juga. Di situ ya udah deg-degan gitu loh, kayak udah cepet hari Kamis, cepet selesai gitu loh. Aku pengen cepet selesai, aku udah nggak sanggup nahan beban ini, kayak tertekan banget, takut banget, kayak punya banyak ketakutan. Aku tuh emang gitu loh kalau mau ada acara, kayak banyakan takutnya daripada ready-nya. Jadi aku sudah mempersiapkan banyak kemungkinan buruk yang bakal terjadi gitu. Habis itu ya udah hari ini pun tiba. Kemarin kan seharusnya waktunya kayak diskusi santai dulu sama internal. Terus ditanya sama Bung Ilham, gimana persiapannya untuk besok? Aku kayak udah santai aja Bung, aku bisa kok. Jadi aku maksudnya gitu karena apa? Aku udah ngumpulin banyak hal di kepalaku. Kalau aku sampai misalnya diskusi sebelum waktu hari H, aku takutnya bentrok. Aku tuh orangnya juga kalau gampang dihasut kan. Jadi misalnya dari ada opini baru aku kan kayak berarti opiniku salah nih, gimana ya? Aku punya dengan cara menghindari sesuatu yang bakal membentur opiniku gitu. Untuk hari ini loh ya, emang itu nggak bagus juga, soalnya kita jadi nggak membuka diri sama hal-hal baru. Tapi ya aku emang kayak gitu. Abis itu tadi malam pun aku tidur jam 4, aku dengerin kontennya itu, konten webinar kan biasanya 1 jam 2 jam, ya udah dari sebelum sahur. Dan aku juga sambil ngerjain tugas sih. Terus ya udah deh jam 3 sore tadi, sorry lagi jadi kepotong lagi karena ya permasalahan yang sama, memorinya penuh. Ya jadi ya udah hari ini pun tiba, jam 3 pun tiba. Aku juga nggak tidur lah. Pulang kuliah tadi jam 12 kayaknya. Terus aku tidur bentar dari jam 1 sampai jam 2. Itu tapi sebelum tidur aku dengerin video soal korupsi dan Kartini lagi tuh. Jadi benar-benar aku menempah telingaku dengan referensi. Ya terus habis itu hari itu pun tiba. Aku tahu kesan pertamaku di webinar ini cukup baik, soalnya emang ngelihat temen-temen yang mungkin
tempahannya lebih berat atau lebih besar daripada aku. Jadi aku juga tidak menyalahkan diriku sendiri, soalnya dia sudah berusaha dengan maksimal. Lagian juga ya aku tidak merasa kecewa dengan hari ini. Aku malah bersyukur banget, soalnya dengan adanya hari ini aku jadi belajar banyak, terus juga mencoba hal baru, soalnya nggak pernah aku jadi pemateri. Aku ya ketua PIB tapi ya nggak pernah nyampein materi juga sih. Soalnya aku emang di PIB pun konsepku ya kita belajar bareng-bareng, soalnya aku juga masih banyak kurangnya. Jadi kita butuh belajar bareng-bareng. Emang kalau kalian ngandelin aku karena aku ketua terus kalian pikir aku punya wawasan yang lebih luas dari kalian, ya nggak juga. Soalnya mungkin bahkan proses kalian di organisasi kalian lebih banyak daripada aku gitu. Jadi aku selalu kayak, tolong aku mau mohon bantuannya, kita di sini berproses bareng-bareng. Jangan sampai kalian berekspektasi tinggi karena aku ketua kalian, tapi ya kita kolektif kolegial lah kalau kata anak GMNI gitu. Ya pokoknya seru banget. Thank you lagi buat Pak Aku udah memberi Nelly ruang sebagai sosok seorang Sarina, walaupun memang masih banyak banget kurangnya, tapi ini buat ajang belajar juga lah, biar nanti aku kalau ada hal semacam ini lagi I'm ready for it. Jadi aku pun sekarang prinsipku, kalaupun hari ini kita gagal, masih ada hari esok gitu. Ya kalau memang besok waktunya mati berarti udah selesai aja gitu. Tapi aku yakinnya masih ada hari esok buat kita belajar lagi. Oke, thank you very much. Semoga juga Sarina-sarinanya termotivasi untuk mau mulai. Kalian keren kok. Kalian gak perlu pengakuan orang lain kalau kalian keren. Kalian cuma perlu diri kalian sendiri buat percaya itu. Terus soal kesetaraan juga sih, tadi aku juga banyak nyampein soal laki-laki sama perempuan itu punya proses yang sama. Kalau Kak Artini memperjuangkan kesetaraan gender, Sarina pun gitu. Kita juga memperjuangkan kesetaraan gender. Kita di Sarina diberi ruang untuk berproses bersama bung-bungnya. Jadi bukan lebih tinggi dari bungnya, bukan lebih rendah dari bungnya, tapi bersama bung-bungnya. Begitu. Jadi ya sama lah. Itu pun di bukunya Pramoedya kan jadi konsennya Kartini pun bagaimana kesetaraan itu bisa dicapai, itu yang diusahakan sama Kartini. Terus juga sama bagaimana kita untuk keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Ya sama juga sama Sarina. Wong Sarina pesen sama Bung Karno kecil dulu itu, Karno, yang pertama adalah cintai ibumu, yang kedua cintai rakyatmu, dan yang terakhir cintai seluruh umat manusia. Jadi sama kan? Jadi bahkan di Gemen pun kita dikasih kita setahu gitu loh kalau misalnya Sarina itu yang ngajarin Bung Karno bagaimana tentang humanisme gitu, tentang memanusiakan manusia. Dan aku rasa itu yang susah emang, soalnya beberapa dari aku juga pribadi kadang gitu, cuman aku sedang berusaha tidak begitu. Jadi kita tuh kadang terlalu egois gak sih? Selalu kayak semuanya tentang diri kita, semuanya harus menguntungkan untuk kita gitu. Kayak aku ya, hal sederhana aku kadang kecewa banget, gak tahu sama diriku atau sama orang lain juga. Tapi aku selalu berusaha, walaupun mungkin masih kadang juga salah, fail gitu. Kita tuh gak boleh, ya kita bisa menghargai orang lain itu dengan hal-hal sederhana gitu. Aku tuh sedih banget kalau misalnya di grup WhatsApp misalnya ada yang keluar terus cuma di read doang tapi nggak dibalas, semua diem aja padahal mereka baca. Sedih nggak sih? Kayak dia tuh mungkin ngetik itu butuh banyak perjuangan loh, dia ngetik itu butuh banyak usaha, keberanian juga, tapi ketika dia ngetik, dia kirim, gak ada yang bales. Itu adalah cara sederhana buat memanusiakan manusia, ya dengan sesederhana itu. Aku tuh gak bisa ya berpikir terlalu jauh. Kayak tadi pun aku ditanya soal korupsi, penerapannya di lingkungan gimana, di lingkungan organisasi gimana. Terlalu jauh mungkin ya kalau kita ngomongin korupsi di lingkungan sederhana organisasi yang mungkin hanya itu aja. Jadi aku lebih menyederhanakan itu, ya mengibaratkan itu seperti waktu aja. Kalau kita aja udah bisa korupsi waktu, pasti kita bakal punya peluang untuk korupsi hal yang lebih besar gitu.
Udah ya gitu aja. Aku udah beberapa kali ngapusin foto, ngapusin file udah. Memorinya udah penuh banget. Ya itu aja sih, aku cuman pengen sharing itu aja. Semoga ada manfaatnya walaupun aku yakin nggak banyak banget. Thank you, annyeong.